Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eltami Zulkoto. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah dengan NIM 2310103026. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keuangan syariah. Oke, jangan lupa ditonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi keuangan syariah dalam mencapai masa depan Indonesia Emas 2045. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau keuangan syariah itu dia itu berlandaskan nilai-nilai syariat Islam tanpa mengambil keuntungan atau yang biasa disebut dengan riba. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang masalah tersebut. Pertanyaan pertama yaitu peran keuangan syariah dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Nah, yang pertama itu ada pembangunan ekonomi inklusif. Seperti yang kita ketahui ya, pembangunan ekonomi inklusif adalah suatu pendekatan dalam pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat, terutama masyarakat yang pinggiran itu, dapat berpartisipasi dalam proses ekonomi dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Nah, serta memberikan akses kepada segmen masyarakat. Kedua, ada pemberdayaan UMKM. Nah, pemberdayaan UMKM ini penting untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah. Keuangan syariah menyediakan berbagai proses cara pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Dengan cara ini, UMKM bisa mendapatkan modal untuk berkembang tanpa harus membayar bunga. Dukungan ini membantu UMKM tumbuh dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, keuangan syariah tidak hanya memberikan uang, tetapi juga membantu usaha kecil agar lebih sukses dan berdaya saing yang baik. Berikutnya yang ketiga, yaitu investasi berkelanjutan. Menginvestasikan dana untuk program proyek yang baik bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui sukuk dana yang mengumpulkan uang dari banyak orang untuk diinvestasikan. Uang dari sukuk dana ini bisa juga untuk membangun infrastruktur yang ramah lingkungan. Berikutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu tentang kebijakan langkah untuk memperkuat keuangan syariah. Yang pertama yaitu ada relasi yang mendukung. Industri keuangan syariah mencakup kebijakan yang memperjelas aturan dan prosedur antara memberikan intensif dan kemudahan dalam perizinan. Ini tuh bertujuan untuk mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah dengan mengurangi hambatan operasional dan meningkatkan daya tarik bagi investor dan nasabah. Yang kedua itu ada edukasi dan literasi keuangan. Program edukasi dan pelatihan keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah sehingga lebih banyak orang dapat memanfaatkan layanan ini. Yang ketiga ada kemitraan strategis, mendorong kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah serta sektor swasta untuk mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi pasar. Nah, pertanyaan yang ketiga itu ada tentang dukungan sektor keuangan syariah terhadap inklusi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dari pertanyaan tadi, yang pertama tentang akses pembiayaan yang luas. Nah, seperti ini kan keuangan syariah, jadi kita harus menerapkan prinsip syariah. Yang pertama itu tentang ada murabahah. Murabahah adalah skema di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga lebih tinggi tanpa bunga. Nah, yang kedua itu ada tentang musyarakah. Nah, musyarakah ini adalah kerjasama di mana bank dan nasabah berinvestasi bersama dalam suatu proyek dan keuntungannya itu dibagi sesuai kesepakatan tanpa adanya unsur bunga atau riba. Jawaban yang kedua yaitu program pemberdayaan. Nah, seperti yang kita ketahui, yang pertama itu ada pelatihan keterampilan, mengajarkan keterampilan baru yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha seperti cara memasarkannya secara syariah dan mengelola keuangan dengan baik. Terus yang kedua itu ada pendampingan mistis. Nah, seperti yang kita ketahui, suatu masyarakat pasti membutuhkan bimbingan ya secara langsung dari mentor atau ahli agar masyarakat itu bisa lebih percaya diri dalam mengelola usahanya. Yang ketiga itu ada zakat dan CSR. Nah, yang pertama itu ada zakat. Nah, zakat ini dananya digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti melalui program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Ini merupakan suatu kewajiban ya bagi umat Islam.
untuk membantu sesama. Nah, yang kedua itu ada CSR. CSR ini tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada masyarakat. Perusahaan ini menggunakan sebagian keuntungan mereka untuk mendukung inisiatif pendidikan, kesehatan, dan pengembangan komunikasi. Pertanyaan yang keempat itu ada tantangan dalam mengintegrasikan keuangan syariah dengan visi pembangunan Indonesia Emas 2045. Berikut itu ada tantangannya, itu ada 4. Yang pertama itu adalah kurangnya literasi masyarakat. Dan yang kedua itu adalah persaingan dengan bank konvensional. Yang ketiga adalah regulasi yang belum optimal. Dan yang keempat adalah infrastruktur yang belum memadai. Berikut yang pertanyaan terakhir itu adalah konsep dan pandangan literatur fikih. Nah, yang pertama itu ada prinsip keadilan. Keuangan syariah harus beroperasi dengan prinsip keadilan, memastikan bahwa transaksi tidak merugikan salah satu pihak dan memberikan manfaat bagi nasabah. Yang kedua adalah larangan riba. Riba atau bunga sudah tentu dilarang dalam Islam, sehingga lembaga keuangan syariah dituntut untuk menawarkan alternatif yang adil dan transparan, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Dalam Islam ada kewajiban untuk berzakat dan memberikan sedekah. Nah, ini dapat mendukung pembangunan sosial dan ekonomi sejalan dengan visi ekonomi Indonesia Emas 2045. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari tentang ini, dengan memanfaatkan potensi sektor keuangan syariah, Indonesia dapat mencapai visinya sebagai negara maju pada tahun 2045. Dukungan dari pemerintah, edukasi masyarakat, dan pengembangan regulasi yang tepat akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan kontribusi sektor ini dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.